Hai, jumpa lagi dengan saya Edi Bio Channel. Di sini kita akan membahas mengenai daripada evolusi dan asal-usul kehidupan manusia. Oke, kita lihat dulu bagaimana materinya. Ini tujuan pembelajaran kita. Oke, evolusi itu adalah proses perubahan daripada makhluk hidup secara perlahan-lahan dengan jangka waktu yang lama. Sebagai pondasi daripada ilmu evolusi, pencetusnya adalah 1. Anaximander, 2. Empedocles, 3. Darwin. Kemudian Charles Lyell, Thomas Robert Malthus, dan Gilles Cuvier. Oke, kita lihat pencetus teori evolusi yang terkenal, teori Lamarck. Di mana teori Lamarck ini mengatakan bahwa jerapah itu dahulunya lehernya pendek, tapi karena hobinya menjangkau yang tinggi, maka lehernya jadi panjang. Artinya dia beradaptasi dan hasil adaptasi ini akan diturunkan kepada generasinya. Oke, kita lihat lagi. Inilah gambarnya. Nah, sedangkan Darwin itu berekspedisi ke Kepulauan Galapagos. Dia menemukan burung pin, di mana satu spesies burung pin ini menghasilkan paruh yang berbeda karena perbedaan daripada makanannya, sehingga dia berbeda paruhnya. Nah, inilah pokok-pokok pikiran daripada Darwin. 1, adanya variasi individu di antara satu keturunan, pertama banyak populasi, perjuangan spesies untuk bertahan hidup, kemudian peristiwa seleksi alam. Nah, ini menurut Darwin bahwa dahulunya jerapah itu ada 2 spesies, Spesies yang pertama berleher pendek, spesies kedua berleher panjang. Karena dia ingin yang menjangkau yang tinggi, jadi yang berleher pendek itu terseleksi, sedangkan yang berleher panjang seperti yang kita lihat sekarang ini itu tidak terseleksi sehingga dia masih bertahan. Oke? Nah, terwujudnya evolusi berdasarkan atas kemudian Charles Lyell dalam bukunya Principles of Geology mengatakan bahwa bumi sudah tua sehingga makhluk hidup yang ada di dalamnya mengalami proses evolusi, di mana dia berkesimpulan bahwa setiap batuan muda sampai dengan batuan tua itu mengalami perbedaan makhluk hidupnya karena adanya proses perubahan secara perlahan-lahan. Kemudian Robert Malthus juga menerangkan bahwa setiap individu cenderung untuk bertambah banyak. Jadi dengan bertambah banyaknya individu, maka persaingan kompetisi akan makanan itu akan semakin banyak dan kebutuhan makanan juga banyak. Oke. Nah, kita lihat lagi. Weismann juga berpendapat di mana dia menguji teori daripada Lamarck. Dia memotong ekor tikus dalam 21 generasi. Jadi setiap dia melahirkan, anaknya akan dipotong dan dikawinkan lagi. Ternyata hasilnya sampai keturunan 21 anaknya tetap berekor panjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi menurut hukum daripada Heisenberg bahwa keseimbangan dari satu generasi ke generasi itu adalah tetap apabila jumlah populasi besar, perkawinan secara acak atau random, tidak terjadi mutasi, atau sebaliknya tidak ada seleksi atau tidak ada migrasi. Nah, ini persamaan hukum Heisenberg seperti persamaan kodrat Ini contoh soalnya. Faktor yang menyebabkan terjadinya keseimbangan frekuensi gen itu ada perubahan kalau tadi agak tetap, itu perkawinan tidak acak, kemudian migrasi, hanyutan genetik, seleksi alam. Nah, seleksi alam itu contohnya begini, apabila dia tidak bisa bertahan hidup
pada keadaan tertentu, maka makhluk hidup itu akan musnah. Contoh misalnya dinosaurus, sekarang tidak ada lagi ya, makhluk hidup yang besar itu sudah punah. Jadi dia terseleksi, ya. Oke, tidak ada lagi. Ini hukum Hardy-Weinberg ya, tetap. Mutasi. Mutasi ini adalah perubahan sifat kimia daripada makhluk hidup yang akan diturunkan kepada generasi berikutnya ya. Kemudian rekomendasi dan seleksi. Oke, terbentuknya spesies baru. Terbentuknya spesies baru ini karena ada faktor ya, faktor dari dalam maupun faktor dari lingkungan daripada makhluk hidup itu. Sekarang kita lihat lagi. Untuk terbentuknya spesies baru adanya isolasi. Isolasi itu adalah kunci daripada spesies sehingga dia tidak bisa bertemu atau mencegahnya terciptanya hibridisasi. Ada dua isolasi. Isolasi geografi, dipisahkan tempat ya. Kemudian isolasi reproduksi karena proses isolasi ekologi, musim, tingkah laku, mekanik, dan isolasi gamet. Kita lihat satu-satu ya. Isolasi geografi ya, perbedaan tempat sehingga dia tidak bisa melakukan pertemuan sehingga muncul spesies yang berbeda antara A dan B. Kemudian isolasi ekologi, isolasi musim, isolasi tingkah laku, isolasi mekanik, isolasi gamet. Petunjuk-petunjuk adanya evolusi. Mengapa harus ada petunjuk ya? Karena kita harus mengenal evolusinya apa, mengapa, dan benar nggak terjadi evolusi. Oke, kita lihat apa sih petunjuknya. Adanya variasi antara makhluk hidup satu keturunan. Ini petunjuk ya. Homologi organ tubuh makhluk hidup, homolog dan analog ya. Analog itu adalah di mana makhluk hidup mempunyai kesamaan fungsi tapi berbeda asalnya. Contohnya pada sayap burung dengan sayap kupu-kupu. Sedangkan homolog itu perbedaan daripada fungsi tetapi asalnya sama. Contohnya tangan manusia dengan tangan kuda. Nah, ini dia contohnya ya. Itu analog dan homolog. Kemudian perbandingan embriologi. Ini proses perubahan embriologi ya, sampai terbentuknya embrio. Kita lihat. Ini perkembangan antara ikan, salamander, kura-kura, ayam, kelinci, dan manusia. Awal mulanya sama, tetapi lama-kelamaan dia akan berubah. Kemudian fosil. Nah, ini kita lihat ada fosil manusia, ya. Dari manusia purba sampai manusia modern sehingga terbentuk daripada ras manusia yang berbeda. Nah, ini adalah evolusi daripada proses fosil kuda yang mengalami perubahan dari zaman yang paling tua sampai yang sekarang, ya. 60 juta tahun yang lalu sampai dengan 3 juta tahun yang lalu. Dan petunjuk inilah yang bisa menyebabkan adanya pencetus adanya ilmu biologi. Kemudian pandangan baru terhadap evolusi. Jadi evolusi ini sebenarnya itu ide atau teori ya.
Tetapi ide teori ini dikembangkan lagi oleh para ahli. Misalnya kita lihat di sini ya. Penemuan model DNA Watson, sifat-sifat penurunan pada Mendel, kemudian ilmu paleontologi, ilmu fosil ya. Kita beralih kepada teori asal-usul kehidupan manusia atau kehidupan ya. Yang pertama kita lihat lagi teori nebula. Apa itu teori nebula? Teori Big Bang. Dalam biologi ada 3 teori asal-usul kehidupan yang terkenal ya, kita pelajari. Yang pertama teori abiogenesis ya, dicetuskan oleh Aristoteles bahwa makhluk hidup itu asalnya dahulu dari benda mati. Kemudian yang kedua teori biogenesis yang dicetuskan oleh Francisco Redi dengan menguji daripada bagaimana makhluk hidup itu bisa berkembang biak pada benda mati. Dikembangkan lagi oleh Spallanzani dengan menggunakan tabung layar angsa. Kemudian teori evolusi kimia yang dicetuskan oleh Oparin ya. Dia mengambil sampel daripada zat-zat kimia, senyawa kimia, bahwa makhluk hidup itu sudah dahulunya berasal dari atmosfer yang mengalami proses evolusi, dan diuji oleh Urey ya dengan menggunakan tabung. Ini tahap-tahapnya, dan ini tabungnya, di mana dia menempatkan gas hidrogen, metana, dan amonia. Nah, di situ dia berkesimpulan bahwa di dalam proses reaksi ini akan menimbulkan asam amino, endapan asam amino, sehingga terjadinya ada kaitannya dengan makhluk hidup. Kemudian disimpulkan lagi oleh Melpin, dari asam amino itu membentuk purin dan pirimidin yang merupakan dasar daripada DNA, RNA, ATP dan ADP. Oke, itulah bagian daripada asal-usul kehidupan manusia dan evolusi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.